Ya, baik ya. Jadi hari ini kita akan masuk mengenai rekonsiliasi fiskal ya. Ini adalah merupakan praktikum. Jadi uh, teorinya sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di mana rekonsiliasi fiskal itu kita ada koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Untuk perbedaannya juga ada yang perbedaan tetap, perbedaan sementara. Nah, ya bagaimana sekarang kita terapkan di dalam praktikum ya. Tentu saja memang ini harusnya praktikum, tapi ya sebagai pengenalan tidak masalah ya kita lihat dulu seperti apa caranya. Jadi nanti kita akan praktikum bareng atau kalaupun seandainya PSBB-nya masih berlanjut, saya akan buatkan manualnya nanti ya manual uh, booknya atau bisa juga dalam bentuk recording ya untuk perincian dari setiap item di rekonsiliasi fiskalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada kasusnya adalah PT Sentosa Abadi atau PTSA. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan listrik rumah tangga. Ya, dia didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. PTSA sudah terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP sekian. Kemudian PTSA melakukan pembukuan dengan metode akrual. Serta dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uangnya adalah rupiah. Tahun pembukuan 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Data direksi perusahaan itu adalah Tuan SA sebagai komisaris dengan NPWP sekian dan Tuan AB sebagai direktur utama dengan NPWP sekian. Adapun pemegang saham dari PTSA sendiri adalah Tuan SA sendiri dengan kepemilikan saham 50%. PT AC dan Tuan AD masing-masing memiliki saham 30% dan 20% ya. Ini adalah keterangannya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada laporan keuangan yang dikatakan dari versi komersil ya. Versi komersil ini adalah laporan keuangan dari versi akuntansi atau dari segi akuntansi ya yang menggunakan metode akrual ya. Berarti di sini kita sebagai bahan utama kita di dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, tentu saja kita menggunakan laporan keuangan yang sifatnya komersil atau akuntansi ya. Jadi jangan bingung istilah komersil itu adalah akuntansi ya. Nah, yang akan kita lakukan nanti akan seperti ini, di mana setiap akun-akun di dalam laporan keuangan versi komersil itu kita akan pindahkan ke sini ke dalam bentuk Excel agar lebih mempermudah kita di dalam mengerjakan. Selanjutnya kita data-data yang tadi di komersil ini kita pindahkan ya supaya di Excel ini kita bisa lebih mempermudah dalam menambahkan atau mengurangkan. Kemudian selanjutnya kita akan buat suatu kolom yaitu koreksi positif dan negatif ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu, dana koreksi positif itu pasti dia akan menambah ya beban fiskal, menambah laba fiskal, sementara koreksi negatif itu akan mengurangi laba fiskal ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan hitung berapa laporan keuangan versi fiskalnya ya. Nah, untuk lebih memperjelasnya nanti saya akan berikan keterangan di sini ya. Ini kita hanya sekilas dulu saja ya. Oke, kita lihat sekarang dari laporan keuangan tersebut, maka kita harus menyesuaikan dengan beberapa kondisi yang disebutkan dari setiap soal, ya, dari setiap item soal. Jadi ada kasus-kasus yang harus kita analisa, apakah setiap item ini kita memiliki koreksi atau tidak, gitu ya. Kalaupun ada koreksi, apakah dia positif atau negatif, dan berapa penyesuaian kepada laporan keuangan versi fiskalnya atau laporan keuangan versi pajaknya. Mengapa bisa ada perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan? Seperti yang saya sudah katakan bahwa ada yang akun-akun yang memang secara akuntansi diakui tetapi secara pajak tidak diakui. Demikian pula dengan ada akun-akun yang sifatnya di pajak diakui tetapi tidak diakui di akuntansi. Nah, itu semua menyebabkan perbedaan ya. Nah, itu semua yang akan kita sesuaikan menjadi satu laporan keuangan versi fiskal agar kita bisa menghitung berapa PPh yang harus kita bayarkan ya. Jadi stepnya cukup panjang, hanya memang di sini kita harus betul-betul detail ya dan memahami yang paling khususnya itu adalah PPh pasal 4, pasal 6 dan pasal 9. Kalau Anda sudah mengerjakan tugas yang 2 minggu lalu itu sebetulnya secara tidak langsung Anda sedang mencari tahu tentang
apa saja unsur-unsur di PPh pasal 4, pasal 6 dan pasal 9 ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama di sini adalah perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan cadangan retur penjualan. Adapun retur penjualan yang benar-benar terrealisasi pada tahun 2019 adalah berjumlah 2 miliar 250. Nah, jadi terkait dengan cadangan ya, entah itu cadangan retur, entah itu cadangan piutang ya, di dalam akuntansi itu diakui dan dicatat sebagai bagian dari retur penjualan. Karena mengapa dari versi akuntansi mereka mempersiapkan cadangan itu sebagai antisipasi jika ada retur yang tidak bisa kembali atau piutang yang tidak bisa kembali. Tetapi kalau dari versi pajak kita tidak bisa mengakui itu sebagai retur. Mengapa? Karena di dalam pajak itu semuanya sudah clear bahwa apapun itu harus based on evidence, sesuai dengan bukti. Jadi apa yang terrealisasi, apa yang sudah terjadi, itulah yang kita catat. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat penyesuaiannya di sini kita lihat pada akun retur penjualan ya. Sebelumnya di sini ada 3 miliar. Nah, 3 miliar di sini adalah merupakan cadangan yang ada di dalam retur penjualan pun include di dalamnya. Begitu kan? Nah, sehingga di sini kita harus koreksi ya. Kita harus koreksi secara positif ya. Nah, karena nanti akan mengurangi laba fiskal ya. Mengurangi laba fiskal itu berarti kita lihat di sini akan berkurang ya. Secara positif sebesar berapa? Nah, inti utamanya kita lihat di sini. Di sini yang terrealisasi adalah sebesar 2 miliar 250 juta. Jadi yang sebetulnya terjadi, retur penjualan itu tidak 3 miliar, tetapi 2 miliar 250 juta. Nah, sehingga penyesuaiannya kita cari berapa? Berarti selisih dari 3 miliar dengan 2 juta 250 juta. Sehingga kita dapati bahwa koreksi fiskal positif karena dia mengurangi mengurangi laba fiskal, berarti sebesar 750.000 gitu ya. 750 juta ya, 750 juta ya. Nah, itu. Sehingga ketika di sini kita mau menghitung penjualan neto yang juga adalah merupakan akumulasi dari ini ya, akumulasi dari penjualan bruto, potongan penjualan dan retur, maka ini pun kita harus koreksi secara positif sebesar 750. Nah, di sini dalam hal di sini akan menjadi bukan mengurangi ya, tetapi menambah. Kalau misalkan positif berarti menambah laba fiskal. Hanya perbedaannya kalau di sini kan sudah minus ya, minus artinya di sini adalah sebagai pengeluaran ya. Sehingga di sini kita ada pengembalian. Nah, berarti kita akan menambah laba fiskal kita. Nah, di sini kalau dalam kasus ini jelas-jelas menambah ya, 43 ditambah 750. Nah, itu seperti itu yang kasus pertama ya. Jadi ketika kita menemukan istilah kata-kata cadangan, entah itu dalam bentuk piutang, entah itu di dalam bentuk retur, entah itu di dalam bentuk kas, entah itu dalam bentuk apapun, tidak bisa diakui oleh pajak. Karena pajak hanya mengakui apa yang terrealisasi. Artinya yang terrealisasi adalah apa yang ada, begitu ya. Jadi kalau Anda punya cadangan kas, yang cadangan kasnya tidak bisa dikatakan sebagai realisasi ya. Kas Anda yang sesungguhnya berapa itu yang disebut realisasi. Gitu ya, itu adalah contoh soal yang pertama ya. Jadi cara pengerjaannya seperti itu. Yang berikutnya, nah ini sini kita harus lebih fokus ya. Nah, di sini kita ada mengenai perhitungan HPP ya. Perhitungan HPP itu tentu saja kita memakai rumusnya adalah persediaan awal, kemudian dikurangi dengan pemakaian, kemudian ada akumulasi juga dengan barang akhir, sehingga menghasilkan HPP, ya. Nah, atau harga pokok produksi ditambah barang jadi awal, ditambah barang jadi akhir, seperti itu ya. Nah, di dalam HPP ini ada perbedaan metode, ya, yang digunakan, ya, dari versi yang akuntansi dan dari versi yang fiskal begitu.
Ya, kita lihat dulu ya. Di sini saya sudah berikan apa namanya penjelasannya ya di sini. Nah, persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP dinilai berbeda. Kalau dari versi akuntansi maka menggunakan metode NRV atau FIFO. Ya, jadi mereka melihat mana yang terkecil. Tetapi kalau dari eh, pajak mereka menggunakan average cost. Apa itu average cost? Average cost itu adalah metode rata-rata. Ya, sehingga saldo awal yang tadinya ada di akuntansi akan mengalami suatu koreksi sehingga menyesuaikan dengan apa yang ada di fiskal, ya gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat eh, dia akan mengalami koreksi sebesar 200 juta. Nah, kita lihatnya dari mana? Coba kita lihat dulu. Nah, kalau yang dipakai di akuntansi, mereka melihat persediaan awal itu ngambil yang terkecil, intinya FIFO ya, atau realis the value atau NRV atau FIFO atau apapun itu ya. Intinya dia masih menganut metode akrual atau FIFO gitu ya, first in first out ya. Nah, di sini uh, yang mereka pakai adalah ini ya, yang terkecil. Nah, sementara untuk penyesuaian sekarang kita harus menggunakan yang sesuai dengan harga perolehan gitu. Oke, kita lihat kembali. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Awalnya tadi mereka adalah 41 saldo akhir ya. Kita lihat di sini saldo akhirnya dia pakai yang metode yang terkecil. Tetapi menurut pajak kita harus menganut prinsip persediaan akhirnya itu adalah secara harga perolehan. Maka yang kita ambil adalah yang ini ya. Jadi kita harus mengalami koreksi positif. Jadi istilahnya harus kita mengambil koreksi positif ya supaya dia akan menambah laba fiskal begitu, menambah laba fiskal ya karena di sini menambah laba fiskal gitu kan. Oke ya. Untuk selanjutnya nih. Ya, ini berarti tinggal kita akumulasikan, yang bawahnya pun sama ya karena di sini adalah akumulasi, berarti yang atasnya kalau ada elemen yang harus ditambah atau dikurangi, mungkin dia ada positif atau negatif, berarti di sini pun sama ya, harus ada akumulasi karena kita harus menyesuaikan ini. Lalu bagaimana Pak seperti misalnya akun yang tidak ada ininya apa namanya keterangan untuk dikoreksi, berarti tinggal pindah saja, pindah to gitu ya. Jadi misalkan di sini 2 miliar, di sini juga 2 miliar seperti itu ya. Nah, itu ya caranya. Oke, selanjutnya nih penyesuaian HPP. Jadi di sini kita masih dalam rangka penyesuaian HPP ya. Oke, kita lihat kembali. Di dalam gaji dan upah termasuk PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sejumlah 425. Coba kita lihat keterangannya ya. Nah, biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang, artinya tidak bisa sebagai pengurang ya. Nah, jadi akan ada muncul koreksi sebesar 425 juta pada PPh bagian HPP ya. Di sini kita lihat. Nah, yaitu tadi pada bagian biaya gaji dan upah ya ada koreksi sebesar 425. Jadi tidak bisa ya. Oke, berarti di fiskalnya dia akan menjadi 5 miliar 975 koreksinya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, tuh. Selanjutnya soal berikutnya kita lihat kembali. Ya, berdasarkan perhitungan, biaya penyusutan yang terkait dengan produksi diketahui biaya penyusutan secara fiskal adalah sebesar 1 miliar 968.500. Berarti ini yang harusnya kita pakai. Jadi biaya penyusutan yang harus kita tulis pada LK laporan keuangan fiskal itu adalah ini ya. Sementara yang di metode akuntansi ya, sudah kita lihat ini penyusutan ya. Nah, di sini ya.
Yang berdasarkan akuntansi itu adalah 118.500. Sementara sesuai dengan fiskal, ya, di sini sesuai dengan fiskalnya kita harus memasukkan 1.968.500 gitu. Nah, berarti koreksinya berapa? Nah, di sini kita masukkan karena dia menambah ya laba fiskal, maka kita taruh di positif ya. Ketika dia menambah laba fiskal, kita taruh di positif sebesar 153.500.000. Nah, jadi ada soal yang kita harus mencari koreksinya, ada soal yang kita harus mencari berapa fiskalnya gitu. Jadi ada soal yang kita sudah dikasih tahu berapa fiskalnya, berarti koreksinya yang harus kita cari. Berarti itu adalah akumulasi dari yang akhir dengan yang awal, gitu kan? Atau yang awal dengan yang akhir, berapa selisihnya, begitu kan? Atau ada juga yang kita diberitahu koreksinya, jadi kita harus mencari berapa fiskalnya, begitu. Ya, jadi ada dua tipe soal ya. Ada yang kita suruh cari koreksinya, ada yang kita suruh cari fiskalnya begitu ya. Oke, selanjutnya ya. Di dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham sebesar 100 juta. Nah, kita lihat keterangannya. Nah, biaya perawatan pribadi kendaraan pribadi dari Tuan SA ini sebesar 100 juta yang dimasukkan di dalam akun biaya lain-lain tidak bisa menjadi pengurang. Karena biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Jadi di dalam pajak berdasarkan pasal 9 ayat 1 untuk E ya Undang-Undang PPH mengatakan bahwa segala yang sifatnya kepentingan dalam pekerjaan itu adalah merupakan tunjangan ya atau yang kita sebut dengan fasilitas. Sorry. Oke. Ya. Oke, mohon maaf ya terputus. Kita sambungkan kembali. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kembali lagi ke tentang biaya perawatan kendaraan pribadi ya. Nah, biaya perawatan kendaraan pribadi itu tidak bisa dianggap sebagai pengurang atau kita tidak bisa sebagai fasilitas. Mengapa? Karena biaya kendaraan pribadi ini urusannya adalah urusan pribadi. Yang ditanggung atau yang bisa menjadi pengurang itu hanyalah natura dan fasilitas yang terkait dengan kepentingan pekerjaan. Ya, fasilitas yang terkait dengan kepentingan pekerjaan. Nah, kalau perawatan kendaraan pribadi ini tidak. Kecuali kalau kendaraan dinas ya, itu bisa. Nah, berarti di sini kita harus mengadakan penyesuaian ya, biaya lain ya, karena kita harapkan dia bakalan mau bisa menjadi pengurang. Kalau misalnya dia bisa jadi pengurang, berarti dia negatif ya, karena nanti akan menjadi pengurang begitu ya. Tetapi karena dia tidak bisa menjadi pengurang, maka dia ditaruh di koreksi positif ya. Jadi istilahnya tetap akan bertambah begitu ya. Tidak bisa menjadi pengurang. Berarti kita totalnya akan menjadi 2.835. Nah, ini semua kalau kita jumlahkan hasil dari koreksi-koreksi yang ada ya, ini dari yang pemakaian bahan baku, kemudian gaji upah, penyusutan dan biaya lain-lain ini tadi adalah sebesar 571. Nah, ini nanti kita akan sesuaikan biaya produksinya pun ya. Jadi selalu ya setiap ada penjumlahan atau akumulasi dari akun-akun yang di atasnya, maka itu pun harus kita koreksi karena itu pasti akan berbeda jumlahnya nanti setelah dikoreksi gitu ya. Nah, ini adalah sampai ketika kita masuk pada perhitungan HPP. Oke, sekarang kita masuk ke Nah, ini pun sama ya, ke bawahnya sama. Tadi kita sudah dapati sebesar 571 ya. Kita harus sesuaikan harga pokok produksinya pun sekian ya. Nah, itu ya. Nah, ini oke, seperti itu ya.
penyesuaiannya. Nah, itu adalah baru sampai HPP ya. Kita baru sampai HPP ya. Oke, HPP di sini kita lihat masih ada tidak keterangan soalnya. Nah, HPP sampai di situ ya. Jadi kita hanya ada 3 item penyesuaian ya. Gitu. Selanjutnya di sini pun sama akan ada penyesuaian ya. Untuk HPP tadi ada koreksi sebesar di awal tadi kita ada koreksi katanya sebesar 200 juta ya. Nah, ini pun akan kita koreksi sebesar 200 juta. Maka totalnya harus kita ini nanti tolong ya, ini nanti saya akan kirimkan, mungkin nanti saya akan coba perbaiki dulu ya agar tampilannya lebih enak dengan keterangan di sampingnya ya. Ini nanti ada lihat ya untuk pengurang dan penambah. Jadi Anda tahu oh ini dari mana gitu ya. Karena kalau saya jelaskan satu-satu sebetulnya ini sudah harus Anda hatam di akuntansi begitu ya. Karena untuk menjelaskan HPP lagi saya nggak akan keburu untuk membahas HPP lagi gitu ya. Apa saja unsur HPP dan sebagainya itu sudah harus dikuasai di pada waktu kita akuntansi dasar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan penyesuaian biaya ya. Oke. Ini nanti kita akan coba ulangi kembali ya nanti setelah masuk ya, tetapi ya pasti semua harus butuh praktek ya. Nanti kita akan ulangi, tetapi setidaknya kalian harus pelajari dulu gitu ya. Entah itu nanti di dalam bentuk manual booknya yang saya akan upload di Classroom atau dalam bentuk recording. Supaya nanti ketika masuk tidak terlalu jauh mengejarnya ya. Karena satu kita akan dikejar oleh waktu. Kedua fasilitas kita terbatas. Apakah kita bisa menggunakan laboratorium atau tetap menggunakan laptop kita tidak tahu ya. Oke selanjutnya ya. Kita lihat biaya. Nah, di sini ada koreksi di dalam unsur biaya. Jadi unsur biaya di sini ada dari mulai biaya usaha ya, dari mulai A sampai N ya. Nah, N ini ada lagi nih biaya lain-lain tuh, masih banyak ya. Gitu. Nah, ini latihannya yang paling komplit. Jadi semuanya ada ya di sini, biaya, pendapatan, beban di luar usaha, pendapatan di luar usaha semua ada ya. Jadi kita bisa mengetahui nanti berapa PPh-nya ya. Oke, baik, kita lihat sekarang penyesuaiannya ya. Di dalam komponen biaya gaji, THR, bonus gitu ya. Terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu biaya PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu sebesar 55 dan biaya gaji asisten rumah tangga sebesar 20 juta. Yang totalnya sejumlah 75. Nah, jadi keterangannya kita lihat. Nah, biaya lain-lain ya. Bukan biaya lain-lain. Ya, ini. Coba kita baca dulu ya. Di dalam komponen biaya gaji, THR, dan bonus, tadi di dalamnya ada biaya yang tidak boleh dikurangkan. Artinya harus ada di positif karena tidak bisa dikurangkan gitu ya. Sebesar 75 juta gitu. Kita lihat di sini ya, di dalam akun gaji, THR, dan bonus tadi sekali lagi ada biaya yang tidak bisa dikurangkan, berarti kita tahu di positif ya. Hanya karena di sini dalam kasusnya adalah beban atau biaya, maka dia tadinya sebagai pengurang, ketika kita masukkan koreksi positif berarti dia akan mengurangi beban kita begitu ya. Nah, itu ya. Itu pada kasus biaya gaji, THR, dan bonus ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua. Biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar 45 nggak bisa jadi biaya fiskal sehingga harus dikoreksi katanya ya. Gitu. Nah, ya jadi nggak bisa jadi koreksi fiskal berarti dia juga sama masih adanya di positif ya. Karena dia tidak bisa diakumulasikan sebagai koreksi fiskal. Bukan maksudnya rekonsiliasi fiskal ya. Jadi dia tidak bisa diakumulasikan sebagai pengurang dari LK fiskal. Makanya kita taruh di positif ya. Seperti itu. Seterusnya. Dari total biaya perjalanan dinas sebesar 425 juta, hanya 75 juta yang didukung bukti. Jadi
Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, nanti coba saya akan upload ya Undang-Undang PPH-nya. Jadi Anda bisa pelajari dulu baik-baik di sana. Karena kuncinya rekonsiliasi fiskal adalah mengikuti itu ya. Manual book nomor 1 dari rekonsiliasi fiskal itu adalah PPH pasal 4 ayat 1, 2, 3, PPH pasal 6, dan PPH pasal 9. Jadi Anda harus tahu dulu isinya apa butir-butirnya. Karena di sana diatur ya. Nah, di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH ya, di sana dikatakan bahwa biaya perjalanan apapun itu yang kaitannya dengan biaya harus ada evidence, harus ada bukti. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan seandainya tidak ada bukti, maka tidak bisa diakui sebagai pengurang daripada laba fiskal gitu. Jadi dia harus jadi penambah gitu ya. Jadi dia tidak bisa. Berarti kita taruh di positif juga ya, sebesar 70 di dalam ini akun apa ya, total biaya perjalanan dinas ya. Nah ini, nah jadi yang ada itu buktinya katanya hanya 75, berarti yang diakui secara fiskalnya hanya 75 begitu kan. Lalu berapa koreksinya? Koreksinya yang tidak bisa terakui itu adalah sebesar 350 juta ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Biaya listrik untuk rumah dinas dan para direksi yaitu sebesar 22.500.000 dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya, ini pun sama. 22.500.000 ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 ya, huruf E. Kita lihat keterangannya di sini ada tidak. Ya, berdasarkan pasal 9 ayat 1 ini termasuk sebetulnya kepentingan untuk rumah dinas ya. Nah, dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan ya. Jadi sama ini juga masuk di positif ya. Yaitu sebesar 22.500.000 ya di listrik. Oke, berarti kita masukkan ya. Selanjutnya ada lagi dari total piutang tidak tertagih yaitu sebesar 185.500.000 hanya 30.500.000 yang dihapus secara fiskal. Jadi sama ya. Inti utamanya gini deh, Anda memahami dulu bahwa yang disebut dengan laba fiskal itu, laporan keuangan versi fiskal itu hanya mengakui apa yang terrealisasi dan hanya mengakui apa yang ada bukti, gitu ya. Itu kunci pertamanya. Mengakui apa yang ada bukti dan mengakui apa yang terrealisasi. Nah, di sini yang terrealisasinya berapa? Yang terrealisasinya hanya ada 30.500.000 begitu. Ya, yang bisa diakui secara fiskal. Nah, berarti koreksinya ya, yang tadinya awalnya ada 185.500.000, maka yang terakui secara fiskalnya hanya 30. Berarti kita koreksinya adalah sebesar 155. Dalam hal ini cara menghitungnya berarti kita temukan dulu ya, karena memang sudah disebutkan berapa yang untuk diisi di laporan keuangan fiskal. Berarti koreksinya yang kita akumulasikan. Itu berapa selisihnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu selanjutnya biaya penyusutan yang diperkenankan secara fiskal adalah sebesar 1.275.250.000. Lebih besar dari jumlah laba komersial sebesar laporan keuangan komersial yang sebesar 618. Nah, di sini berarti yang kita pakai di laba laporan keuangan komersial adalah sebesar 618 ya, di biaya penyusutan atau di bagian penyusutan. Nah. Oke, ini ya. Karena ada penambahan, berarti kita taruh di negatif ya. Nah, berarti dia penyesuaiannya adalah sebesar 657.250 gitu kan. Jadi totalnya adalah 1 miliar, penyusutannya 275 sekian ya. Sudah kita dapati itu adalah unsur-unsur dari biaya ya. Nah, masih ada ternyata ya, ini adalah biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain juga masih banyak di sini ya. Coba kita lihat ya unsurnya satu-satu ya. Nah, ini sengaja kasusnya satu tapi banyak gitu ya, supaya apa? Anda tahu cara
memindahkan dan Anda bisa mengkoreksinya gitu ya. Kalau yang sedikit kadang kita nanti ketemu soal lagi bingung. Di sini sudah komplit ya. Semua biaya-biaya yang ada di pasal 4, pasal 6, pasal 9 ada. Nah, biaya jamuan tamu itu yang boleh dibebankan sebagai biaya usaha harus memiliki syarat, yaitu syaratnya apa? Daftar nominatif. Jadi berdasarkan Undang-Undang PPH dan berdasarkan ada dua ya, ada yang diatur di Undang-Undang PPH sesuai pasal 4, pasal 6, pasal 9, ada yang diatur dalam SE Dirjen Pajak. Ya. Nah, kalau ini sesuai dengan SE Dirjen Pajak tahun 86 dan masih berlaku sampai saat ini, bahwa kalau kita disebut namanya biaya jamuan tamu, itu bisa dipakai sebagai beban jika sebagai biaya ya, kita bisa bebankan sebagai biaya jika dia punya daftar nominatif. Apa sih Pak yang disebut daftar nominatif? Kembali lagi, Anda merekapitulasi, membuat laporan, dan Anda memiliki bukti. Itu disebut daftar nominatif. Tapi kalau Anda tidak punya bukti, Anda tidak bikin laporan, Anda tidak punya daftar nominatif di situ. Jadi kalau kita punya daftar nominatif atau kita punya evidence, punya bukti, karena ini kaitannya adalah dengan kegiatan dinas ya, kegiatan usaha. Jadi masih bisa termasuk sebagai pengurang ya. Nah, oke, jadi lihat ya, kunci utamanya yang punya daftar nominatif ya. Nah, di sini oleh karena itu biaya jamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar 32.500.000 ya, karena soalnya sebetulnya ini ya, kita lihat dulu soalnya. Kita lihat dulu soalnya sebetulnya ya, ini soal apa ininya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini. Soalnya sebetulnya ini. Bentar ya, saya coba ini. Nah. Oke. Nah ini ya. Jamuan tamu yang bisa dipakai untuk koreksi adalah yang 32.500.000 ya. Jadi kita lihat di sini kita masuk ke biaya lain-lain ya. Nah, yang tanpa daftar nominatif itu tidak bisa dikoreksikan atau tidak bisa menjadi pengurang ya, artinya akan tetap ya. Nah, kalau ini kita bisa jadi pengurang ya, bisa menjadi pengurang karena dia punya daftar nominatif ya. Yang tadi sebesar 32.500.000 yang 32.500.000 tidak bisa, tapi yang ini yang dengan daftar nominatif dia bisa menjadi pengurang, begitu ya. Nah, selanjutnya apalagi kita lihat ya. Biaya sumbangan. Nah, terkait dengan biaya sumbangan, itu ada biaya, sebetulnya sumbangan itu tidak boleh tidak terkena pajak ya. Karena memang sebetulnya sebagian besar sumbangan seperti itu. Namun ada aturan berdasarkan pasal 6 ayat 1 ya. Itu mengatakan bahwa sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengorganisasikan suatu gabungan organisasi atau olahraga itu bisa disampaikan melalui lembaga pembinaan. Nah, di situ kita baru bisa kita koreksi, kecuali kalau sumbangan kepada karyawan, gitu ya. Kalau sumbangan pada karyawan itu tidak perlu. Kenapa? Karena dia bisa menjadi pengurang. Kenapa? Karena dia termasuk sebagai natura atau fasilitas. Nah, kalau dalam hal ini sumbangan adalah kepada pihak luar, gitu ya. Nah, berarti kita lihat sekarang di sumbangan. Nah, sumbangan ini kalau yang KONI itu bisa menjadi pengurang, ya. Tetapi untuk yang Hari Kartini, ya Hari Kartini ini kan untuk karyawan. Nah, dia bisa jadi untuk Hari Kartini dia bisa jadi pengurang. Makanya di sini kita jadi negatif, gitu. Jadi maksudnya tidak ada gitu ya. Nah, kalau misalkan yang KONI ini tidak bisa, jadi dia tetap pindah sesuai apa yang ada. Nah, sumbangan karyawan dalam bentuk natura itu pun sama, karena dia secara PPH tidak dimasukkan gitu ya. Jadi kalau dia ada di akuntansi ya di sini kita hapusan gitu ya. Nggak ada itu ya, yang disebut dengan sumbangan natura itu tidak dihitung gitu ya.
Denda bunga STP juga tidak. Ingat ya, beberapa waktu lalu saya pernah jelaskan tentang denda dan bunga surat tagihan pajak itu tidak kita kenakan lagi koreksi atau apapun itu, jadi dia tidak kita hitung kembali. Biaya kursus komputer anak komisaris pun tidak ya, karena ini masih termasuk di dalam rangka dinas mungkin ya, sehingga kita anak komisaris di sini maksudnya bukan anaknya komisaris gitu ya, tetapi maksudnya anak komisaris ini bagian dari jajaran direksinya ya, jadi kaitan masih dengan pekerjaan ya, atau fasilitas ya, natura dan fasilitas ya, jadi kita bisa katakan itu tidak dikenakan. Selanjutnya di sini ada PBB, coba kita lihat ya. Biaya PBB tidak perlu dikoreksi karena berhubungan dengan biaya 3M ya. PBB pun sama. Oke, PBB sebenarnya PBB juga sama ya, harusnya dia tidak perlu dikoreksi, berarti seperti ini ya, gitu ya. Jadi karena dia PBB pun tidak ada lagi karena kita sudah membayarkan. Nah, selanjutnya biaya pajak masukan alat tulis yang perlu dikoreksi karena merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan. Nah, gitu kan. Untuk pajak masukan spare, jadi yang bisa dikurangkan itu apa? Hanya pajak masukan spare part kendaraan antar jemput gitu. Selanjutnya alat tulis itu tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan. Jadi yang lain itu dalam hal ini ya. Nah, di sini kita hanya pindah saja, tetapi yang dikoreksi itu hanya yang spare part kendaraan dinas. Kenapa? Karena di sini disebutkan. Nah, di sini adalah sebesar 50% gitu ya. Nah, jadi di sini adalah sebesar 50%-nya. Jadi setengahnya dari 1.800.000 gitu. Ya. Setelah itu kita jumlahkan jumlah biaya lain-lain berapa, lalu kita totalkan antara jumlah A dengan yang N ini. Maka koreksinya pun harus kita hitung ya. Artinya apa yang menjadi penambah-penambah dan apa yang menjadi pengurang-pengurang gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang jumlah biaya yang apa namanya yang lain-lain. Kalau ini adalah jumlah biaya keseluruhan gitu ya. Maka koreksinya ada koreksi jadi sebesar 9.327.850. Nah, mungkin saya sampai di situ dulu. Saya yakin mungkin kalian masih perlu mencerna ya. Inti utamanya memang semuanya harus dipraktekkan satu-satu sih ya. Jadi coba nanti ketika masuk kita bisa pakai laptop, nanti saya coba akan kirimkan guru gitu ya. Maksudnya dengan keterangan seperti ini. Dan Anda bisa pelajari antara apa yang ada di soal dengan di sini gitu ya. Gitu. Jadi sekalipun ini praktikum, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus bisa belajar mandiri. Kalau memang kita masih PSBB atau PKPM kan tidak bisa tahu sampai kapan ya. Makanya Anda harus bisa mandiri. Nanti saya akan coba bagaimana caranya supaya bisa apa namanya tersampaikan gitu ya. Karena pasti di sini Anda harus, kalau Anda mau belajar ya, ini semua harus dihapus dulu ya. Ini hapus yang koleksi fiskal negatif positif dan fiskal ini dihapus dulu. Yang Anda punya hanya yang ini. Nah, selanjutnya Anda nanti baca kembali soalnya, dengarkan recordingnya, atau mungkin nanti saya akan kasih keterangan untuk yang sudah jadinya. Lalu Anda isi kembali satu-satu. Jadi disitulah Anda bisa tahu dan belajar, oh ini dari sini gitu ya. Ini baru sebagian. Saya katakan baru sebagian, kenapa? Ini belum kita masukkan biaya di luar usaha dan pendapatan di luar usaha serta pajak yang bisa dikreditkan. Baru kita bisa menghitung PPh. Itulah mengapa biasanya rekonsiliasi fiskal ini adalah pekerjaan main job dari orang pajak yang ada di perusahaan. Kenapa? Ini baru segini ya. Nah, kalau di perusahaan mungkin bisa ribuan akun, ribuan penyesuaian gitu. Nah, bagaimana Anda bisa mahir dalam menggunakan software atau biasanya sih masih pakai Excel ya biasanya ya, karena kalau pajak kita tidak punya software pajak gitu ya, kita hanya punya akuntansi gitu ya. Jadi kita di sini biasanya masih menggunakan Excel ya. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti
Jika misalnya kita bisa praktek, berarti minggu depan silakan bawa laptop atau nanti bisa dikonfirmasikan kira-kira hari apa ada yang kosong untuk laboratorium. Nanti bisa diinfokan. Kalau misalkan minggu depan ada masuk, kita tunggu dulu surat edarannya ya.